Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Rosdiana. Perkenalkan nama saya Hana Nabila Zikra. Perkenalkan nama saya Islamia Ayu. Kami dari kelas 12 TKJ 4. Kami akan mempresentasikan tentang Tanda-tanda hari akhir Dajjal pembawa petaka di akhir zaman. Kelahiran Dajjal. Siapakah Dajjal? Dajjal memiliki nama asli Samiri. Ia lahir di Samirah atau Palestina. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus dan Allah memberikan kelebihan kepadanya. Yang pertama, dia diberikan umur panjang, dia diteguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan 60 tahun di atas akal jenis rata-rata umat manusia. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihir Dajjal. Sehingga saking luar biasanya, seolah-olah sebagian manusia berpikir Dajjal selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya dilakukan oleh Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang 30 tahun tidak dikaruniai anak. Orang tuanya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak. Adik dan kakak berzina lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina lahir ibunya. Jadi orang tuanya lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi disetubuhi oleh ayahnya. Ketika itulah hamil dan lahirnya Samiri. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal. Ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Dikisahkan pada malam yang menakutkan diiringi dengan hembusan angin dan hujan lebat. Pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu yang mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak yang meminta korban-korban sembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusu dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan ibunya mengalami kanker payudara akibat ASI yang tidak disalurkan selama 5 tahun, dan kemudian ibunya meninggal dunia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah dia berumur 5 tahun, Dajjal yang hanya diam dan tertidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur dan buang air di pangkuan patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian raja mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutuslah mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannyalah ayah Dajjal pada raja dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa hingga ayahnya pun meninggal dunia. Sementara Dajjal diambil oleh raja dan dirawat di dalam istana. Setelah berada di dalam istana, kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samirah dilanda bencana dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah
memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan yang luas, yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan Zahirah, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu tebal inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil bagaikan tumpukan batuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tertidur, layaknya penghuni gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan binatang yang bernama Jassasah, yang di mana lahirnya ajalnya sama dengan Dajjal, dan binatang inilah yang mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri. Ketika Samiri di pulau itu sebelum bertemu dengan Nabi Musa, dan dia yang hanya tinggal bersama binatang Jassasah, Jassasah ini memberikan beberapa hal kepada Samiri. Pelajaran ini konon yang ditulis oleh Jibril dalam bentuk panel-panel atau prasasti. Isi prasastinya panel 1 yang dituliskan oleh malaikat Jibril, yaitu berisi kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini dijelaskan oleh binatang Jassasah. Panel kedua berkata, Allahu wahid la syarikalah, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu dijelaskan juga oleh binatang Jassasah. Panel ketiga, engkau diurus oleh Jibril, karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah, hanya engkau saja di pulau ini. Panel keempat, makanlah dan nikmatilah makanan minuman yang menjadi rezeki dari Allah. Tidurlah sesukamu, tapi sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu, dengan tasbih keesaan Allah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan sholat yang diwajibkan kepadamu. Allah lah sang Raja, Allah yang Maha Esa, Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Allah Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Panel yang kelima menceritakan tentang nabi-nabi, dan panel yang terakhir bercerita tentang Nabi Muhammad. Samiri sudah mengetahui bahwa nanti di akhir zaman akan diutus seorang nabi yang terbaik. Maka dari itulah Samiri pun merasa iri. Selesai panel itu disampaikan, kemudian binatang Jassasah berkata, Wahai Samiri, demi Allah saksikanlah aku telah menunaikan apa yang diperintahkan kepadaku. Maka sekarang pertanyaan dariku untukmu, apakah kau beriman kepada Allah dan dari apa yang diturunkan kepada Jibril? Apa jawabanmu, wahai Samiri? Samiri tidak menjawab. Sekian lama ditunggu Samiri tidak menjawabnya, sehingga binatang itu pun pergi dan menjerit dengan jeritannya yang membuat Samiri ini berkap telinganya. 2 kali datang kepada Samiri, dan binatang Jassasah berkata, jika engkau beriman kepada Allah, maka sungguh engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Tapi jika engkau tidak beriman kepada Allah dan apapun yang diturunkan kepada Jibril, dan kau terkutuk sampai hari kiamat nanti. Samiri tetap tidak menjawab. Kemudian Jassasah pergi sambil memekikkan suara yang keras. Yang ketiga kali terakhir dia bertanya kembali, dan apa jawaban Samiri? Hai Jassasah, binatang buruk rupa, lihat, di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Yakinilah kalau panel ini bukan tentang Allah yang di langit sana, tapi yang disebut Allah itu saya. Hai Jassasah, kaulah Allah itu. Jassasah menjerit dan jeritan yang sangat keras sampai Samiri pun menutup kedua telinganya. Sejak itulah Jassasah pun pergi dan berkata, engkau adalah pendusta, 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 sampai hilang suara itu. Sejak saat itulah Samiri mendapat gelar Dajjal atau pendusta, karena dia mengaku Tuhan. Dajjal di zaman Nabi Musa. Ketika ada 10 perintah Allah yang akan diterima oleh Nabi Musa, yang kemudian disebut dengan Ten Commandments oleh orang-orang Barat. Nabi Musa meninggalkan kaum Bani Israel yang di belakang bersama Nabi Harun. Nabi Musa tergesa-gesa karena Nabi Musa ingin segera mendapatkan perintah Allah. Maka Nabi Musa menjawab,
Mereka ada di belakangku ya Allah, dan aku menyelenggarakan diri padamu. Ya Allah, agar engkau ridho kepadaku, aku ingin segera memenuhi perintahmu. Maka Allah menerangkan kepada Nabi Musa, Allah berfirman, maka sesungguhnya kami setelah menguji kaummu, hai Musa, setelah engkau tinggalkan dan mereka disesatkan oleh Samiri. Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dan sangat-sangat marah. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, aku sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka malah terpedaya oleh perkataan Samiri. Indahnya perkataan Samiri lebih mereka dengar ketimbang nasihatku. Wahai kakakku, wahai saudara-saudaraku, kata Nabi Musa. Maka digambarkan ketika Nabi Musa marah, patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri dihancurkan hingga berkeping-keping. Nabi Musa marah kepada Samiri, maka kemudian Samiri pun diusir oleh Nabi Musa. Nabi Musa berkata pada Samiri, maka apa yang mendorongmu untuk melakukan itu, hai Samiri? Kamu menyesatkan kaumku dan menyembah patung yang kau buat itu. Sejak dipindahkan ke Pulau Yaman, yang tadi dinamakan Pulau Sotra, di sana dia tinggal dari usia 5-100 tahun. Yang dia lakukan hanya tidur, bangun, lalu makan sampai usia 100 tahun. Ketika dia bangun, malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan dan minuman di sampingnya. Begitu dia berusia 100 tahun, dia akhirnya bangun dan tersadar memikirkan tentang dirinya. Malaikat Jibril selama Samiri tidur, dia memegang pena. Penanya itu dibagaikan tongkat sihir. Pena yang digunakan oleh malaikat Jibril menuliskan beberapa panel prasasti yang isinya adalah pelajaran akidah tauhid untuk Samiri. Pena ini kemudian diambil oleh Samiri dengan pena. Inilah dia mampu melakukan apapun yang dia inginkan, dan dengan pena itulah dia membuat patung anak sapi. Kemudian dia masuk ke tengah-tengah kaum Nabi Musa. Jumlah umat Nabi Musa saat itu adalah 70.000 orang yang menyelamatkan diri dari Mesir, dari kejaran Fir'aun sampai ke Padang Tih dan ke Palestina. Maka dia mampu mengeluarkan perhiasan. Mereka dimasukkan ke dalam kuali lalu dibakar. Perhiasan itu kemudian dibentuk dengan kemampuan magicnya menjadi patung anak sapi. Kemudian jin masuk ke dalam patung anak sapi itu dan berkata, aku Tuhannya Musa, dan Musa telah lupa. Maka sujudlah mereka kepada patung tadi. Kemudian patung itu diambil oleh Nabi Musa lalu dihancurkan hingga pecah. Kemudian pecahan patung itu dibakar oleh Nabi Musa lalu dibuang ke Laut Merah. Sementara kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi tadi bertaubat, dan taubatnya harus dibunuh oleh orang beriman. Yang tidak menyembah patung anak sapi jumlahnya ribuan, maka mereka yang menyembah patung anak sapi karena disesatkan oleh Samiri dalam keadaan menunduk untuk dipenggal kepalanya. Yang masih hidup mereka tidak mau dipenggal, maka mereka melawan dan terjadilah perang sesama umat Nabi Musa. Maka sejak itulah Samiri mengembara dari satu negara ke negara lain, bertemu dengan para nabi sesudah Nabi Musa, hingga saat ia bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan dia berganti-ganti nama. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Dajjal di zaman Nabi Isa. Nabi Isa lahir karena mukjizat Allah. Beliau lahir dengan proses yang ajaib. Ini bentuk keagungan Allah, lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa sejak kecil diurus oleh Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria ini adalah kakeknya. Nabi Zakaria adalah paman Siti Maryam. Ketika Nabi Isa dibawa ke Baitul Maqdis untuk mendengar ceramah pendeta Sanhedrin, pendeta inilah pendeta yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Dia menghapuskan satu ayat dari tempatnya, lalu dia menulis ayat dengan tangannya sendiri. Kemudian dia mengatakan ini datangnya dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Nabi Isa saat itu usianya baru 9 tahun. Kemudian Nabi Isa mendengarkan ceramah pendeta tersebut dan mengetahui bahwa ceramah yang disampaikan tidak benar. Kemudian Nabi Isa berkata di depan semua orang yang ada di Baitul Maqdis, celaka kalian, berhenti dari keburukan kalian. Kalian telah merubah satu ayat dari tempatnya. Itu ayat kalian sendiri yang kalian mengarang. Demi Allah, isi Taurat bukan seperti itu.
Aku, Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah. Allah mewahyukan kepadaku bukan hanya Injil, tapi juga Taurat, kata Nabi Isa. Kemudian para pendeta merasa kesal dengan Nabi Isa karena dia telah memberitahu kebohongan yang selama ini mereka buat untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Kemudian mereka berniat ingin membunuh Nabi Isa, dan salah seorang dari mereka memberikan siasat. Buatlah siasat bahwa Tuhan bingung. Dari sinilah lahir keyakinan agama Kristen hari ini. Mereka mengarang dan menyebarluaskan berita tentang Tuhan bingung. Ketika Tuhan akan menghukum Nabi Adam, Tuhan merasa kasihan kepada Nabi Adam. Maka Tuhan yang akan turun ke bumi untuk menebus dosa Nabi Adam melalui rahim perempuan suci yang bernama Siti Maryam. Itulah siasat buruk para pendeta untuk membunuh Nabi Isa lewat fitnah yang mereka sebarkan. Maka semua orang berbondong-bondong mencari Nabi Isa yang dianggap sebagai sang penebus dosa untuk dibunuh dan untuk menebus dosa Nabi Adam, karena dialah yang dianggap sebagai Tuhan. Hingga pada saat itu seorang raja yang bernama Herodes turut mempercayai akan kabar palsu tersebut, sehingga dia ikut membantu mencari sang penebus dosa. Maka mendengar kabar itu, Nabi Isa pun paham. Kemudian ia pergi dari Palestina yang usianya saat itu genap 12 tahun. Di sebuah perjalanan, Nabi Isa bertemu suatu kaum yang dimana kaum itu banyak yang buta sejak lahir. Lalu Nabi Isa mengobati orang yang buta tersebut, diusaplah wajahnya dan berkata, Bismillahirrahmanirrahim, lalu sembuhlah mata orang tersebut yang bisa melihat. Kemudian orang tersebut bertanya, siapakah kamu? Bagaimana kamu bisa menyembuhkan saya yang buta sejak lahir? Kata Nabi Isa, aku adalah Isa bin Maryam. Aku adalah Nabi dan Rasul Allah. Berimanlah kalian kepadaku. Kemudian Nabi Isa berdakwah dan berimanlah mereka. Salah satu dari mereka bernama Barnabas. Kemudian ada 12 orang yang menjadi murid Nabi Isa. Kemanapun Nabi Isa pergi, mereka menemaninya. Itulah yang kita kenal dengan sebutan Hawariyun. Saat itu, Dajjal masuk ke tengah-tengah Hawariyun. Jumlah mereka yang tadinya 12 menjadi 13 orang. Siapa dia? Dia adalah Yudas Iskariot. Kata Nabi Isa, hati-hati kalian, iblis telah masuk ke tengah-tengah kalian. Mereka menyangka iblis itu tidak terlihat, padahal iblis yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Yang paham maksud dari Nabi Isa tersebut adalah Barnabas, pengikut Nabi Isa yang paling jeli dan cerdas. Dan dia juga yang menuliskan kembali Injil yang benar, maka disebutlah Injil Barnabas, yang kemudian dituliskan kembali oleh Ashabul Kahfi. Yang menulisnya adalah pimpinan Ashabul Kahfi, yaitu Maximilianus. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, Isa bin Maryam, aku akan menyampaikan kepadamu saat dimana engkau akan aku angkat. Nabi Isa merasakan akan ada pengkhianatan dari Yudas Iskariot dan kaumnya. Maka saat itu Herodes dan pasukan Romawi datang mencari Nabi Isa untuk menangkap Nabi Isa dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Saat-saat terakhir sebelum Nabi Isa diangkat, Nabi Isa berkata kepada kaumnya, kelak di antara kalian akan ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Kemudian datanglah seseorang kepada Nabi Isa dan kaumnya. Mereka berkata, bersembunyilah kalian. Anda juga wahai Nabi Allah, Anda juga harus bersembunyi. Sesungguhnya Herodes dengan tentara Romawi dan para pendeta Sanhedrin sekarang sedang datang untuk menangkap Anda dan menyalib Anda, tuanku. Kemudian Nabi Isa memerintahkan kaumnya untuk bersembunyi, termasuk Nabi Isa pun ikut bersembunyi. Kemudian Herodes berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Aku tawarkan dengan bijaksana. Siapapun di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku tidak akan menangkap kalian. Yang aku butuhkan adalah Al-Masih. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan berikan dia sepertiga harta kerajaanku dan aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Kemudian Yudas Iskariot berpikir, aku butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia dan aku butuh harta untuk keliling dunia. Kalau begitu, aku saja yang memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, pikir Yudas Iskariot. Kemudian dia keluar dan dia berbicara kepada Raja Herodes. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi, ikuti aku, kata Yudas kepada Raja Herodes. Ketika dia masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di situ Allah berfirman kepada Nabi Isa, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan aku akan mengangkatmu ke sisiku.
dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Kemudian ketika Yudas masuk ke tempat persembunyian Nabi Isa sudah tidak ada di sana, karena Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke langit. Dan disitulah Allah merubah wajah dan tubuh Yudas menjadi mirip dengan Nabi Isa. Allah tidak membunuhnya dan Allah tidak menyalibnya, Nabi Isa, tetapi mereka diserupakan wajahnya. Maka Yudas dirubah menjadi seperti Nabi Isa. Maka ketika Yudas keluar dan hendak memberitahukan bahwa Nabi Isa tidak ada di dalam, kemudian ia ditangkap oleh Raja Herodes dan kemudian disalib. Yudas menyangkal, "Mengapa saya yang ditangkap? Saya bukan Isa bin Maryam. Saya adalah orang yang tadi akan memberitahukanmu di mana Isa bersembunyi." Kata Raja Herodes, "Jangan menyangkal, jelas-jelas kau adalah Isa bin Maryam. Lihatlah wajahmu." Kemudian dibawalah dia dan disalib. Ketika Yudas disalib, dipaku tangan dan kakinya, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian Barnabas paham apa yang dikatakan Nabi Isa, bahwa kelak akan ada kaumnya yang berkhianat, dan dia adalah Yudas Iskariot. Dan dia juga yakin bahwa Yudas adalah Dajjal. Dia ingin membuktikan hal tersebut diam-diam setelah 3 hari 3 malam, tanpa ada yang tahu. Ketika malam hari, Barnabas menggali kuburan Yudas. Sebelum digali, Allah kembalikan wajahnya menjadi wajah Yudas Iskariot, yang tadinya adalah wajah Nabi Isa alaihissalam. Pergantian wajah ini mengakibatkan adanya pancaran cahaya yang menempel di kain kafan. Wajah Yesus di seluruh dunia adalah sumber dari kain kafan. Sampai sekarang kain kafannya masih ada dan sekarang ada di Torino, Italia. Penjelasan yang kami jelaskan bersumber dari Ustadz Rahmat Baikuni. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata dan penjelasan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.